Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah semangat Bu ya pagi-pagi ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, keluarga besar Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKW Sumatera Utara, dan tentunya ibu-ibu keluarga besar Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara, yang alhamdulillah kita semua di pagi hari ini dijamu oleh Allah di rumahnya ini. Sebaik-baiknya tempat kita berhimpun, apalagi tujuan dan niat kita semua berkumpul di pagi hari ini adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus melimpahkan untuk kita semua begitu banyak nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Kita berangkat, mungkin tadi belum hujan, kita sampai di masjid, di luar sudah gerimis tipis-tipis. Tapi ini semua tentunya adalah potret gambaran betapa Allah menggerakkan hati kita untuk hal yang positif dan baik. Tidak ada langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke rumah Allah ini kita niatkan, pertama iktikaf, yang kedua menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya sakinah untuk keluarga kita masing-masing. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan bagi manapun keluarga yang pengen menggapai kebahagiaan. Kalau cerita keluarga Nabi, ibu-ibu, ini keluarga yang tak ragu saya katakan keluarga paling transparan. Keluarga yang detail apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut semuanya bisa diakses dan dilihat dan dikaji semua orang. Ada orang mungkin kita dari luar lihatnya bahagia. Kenapa? Karena belum tahu dalamnya, kan begitu. Ada orang yang mungkin bahkan sebelum kita masuk ke dalam sudah tahu berbagai masalah dalam keluarga itu. Tapi kita membicarakan sosok yang begitu agung, Rasulullah, yang bukan hanya kita kenal siapa namanya, bukan hanya kita kenal kapan dia lahir, tapi seluk-beluk Rasulullah, bahkan urusan apa yang dikerjakan Nabi di dalam kamar, apa yang dikerjakan Nabi di dalam rumah, sama jelasnya, sama terang benderangnya sebagaimana aktivitas Nabi di luar rumah. Makanya sosok ini tentunya adalah inspirasi nomor satu. Siapa yang mau bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, maka cobalah lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah. Siapa yang mau sukses, bisa mendidik generasi penerus yang saleh dan soleha, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kita, maka lihatlah apa yang ditampilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, cukup bagi kita pertama menyadari betapa Nabi adalah sosok inspiratif dalam rumah tangga yang bahagia,
ketika Nabi dengan tegas mengatakan baiti jannati. Ini pertama ini. Berani tidak kita semua mengatakan tanpa ragu sedikit pun, rumahku surgaku? Mungkin rumah kita hanya berapa meter kali berapa meter, perkakasnya pun belum tentu mewah. Bahkan mungkin ada bagian-bagian rumah yang sudah kusam dan bocor. Tapi berani enggak kita mengatakan baiti jannati? Tidak ada tempat dimanapun, bahkan tempat yang lebih mewah, lebih banyak fasilitas di dalamnya, tapi potret rumah tangga yang betul-betul jadi surga adalah rumah tangga bukan ditentukan semata-mata di mana tempatnya, tapi siapa yang mendampinginya. Ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW, kenapa beliau berani mengatakan rumahku surgaku? Karena Nabi adalah manusia terbaik untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, dan semua orang di rumahnya juga berperan menjadi orang terbaik untuk masing-masing lingkungannya. Ini kunci pertama. Berarti kalau kita mau meneladani Nabi, kita perlu tanamkan keyakinan pada diri kita, tidak ada tempat yang lebih nyaman kita berada di dalamnya selain masjid tentunya. Melebihi kenyamanan kita, kebahagiaan kita tatkala kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Itulah makna baiti jannati. Nah, lawan dari baiti jannati ini apa, ibu-ibu sekalian? Rumah yang potretnya seperti rumah neraka, rumah yang potretnya dikatakan Allah dalam Al-Quran sebagai seburuk-buruknya rumah. Itu dikatakan dalam Al-Quran, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Rumah paling buruk itulah rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba adalah rumah terburuk. Kenapa? Bukan karena rumah laba-laba tak beratap, bukan karena rumah laba-laba material pembangunannya itu tidak bagus, tidak. Tapi tahukah kita kenapa rumah laba-laba bahkan digambarkan Allah sebagai rumah terburuk? Karena ikatan sosial yang menghubungkan semua yang tinggal di rumah laba-laba jauh dari kata sakinah. Apa arti sakinah, Bapak Ibu? Sakinah dia tenang. Ya. Karena kita disuruh memotong binatang kurban itu dengan tenang, maka dalam bahasa Aceh pun pisau namanya sikin. Untuk memotong dengan tenang. Ya. Sikin bahasa Arab, bahasa Aceh pun sikin. Artinya apa? Pisau juga. Bagaimana pisau itu perlu tajam? Ketika kita potong hewan sembelihan dengan pisau yang tajam, dia akan mati dengan tenang. Jadi keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Kenapa tenang? Karena tadi kita merasa kita berada di tengah-tengah surga, maka hati kita tenang. Tapi rumah laba-laba tak mungkin jadi rumah yang sakinah. Rumah laba-laba tak mungkin jadi surga. Kenapa? Penemuan ilmiah menunjukkan, ibu-ibu, itu rumah laba-laba bukan hanya rumah yang semuanya nampak di luar. Apapun yang dibuat oleh penghuni rumah laba-laba nampak dari luar. Tapi yang lebih buruk dari itu, laba-laba betina setelah dibuahi laba-laba jantan, maka betinanya membunuh yang jantan. Kemudian setelah lahir anak laba-laba dan mulai besar, si anak ini pula lah yang bunuh
induknya. Begitulah sifat laba-laba. Jadi bukan hanya rumahnya itu menggambarkan semua yang buruk-buruk nampak dari luar, tapi yang paling utama adalah bagaimana ikatan sosial antara semua yang tinggal di situ sama sekali tidak menunjukkan adanya keharmonisan. Kalau udah sampailah istri bunuh suami, anak bunuh ibu, maka tak mungkin itu jadi keluarga yang sakinah. Maka tak mungkin potret keluarga yang demikian jadi surga dunia. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, terdapat dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia di mana? Itulah surga yang letaknya di hati. Ketenangan, sakinah, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Nah, berarti peringatan Maulid kali ini kita coba menelisik lebih dalam. Apa sih sebenarnya rahasia Rasulullah sehingga rumah tangganya beliau berani mengatakan rumahku surgaku. Bukan seperti rumah laba-laba yang saling membunuh satu pihak dengan yang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kunci pertama yang bisa kita ambil dari keteladanan rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu sadar kebahagiaan dan keharmonisan itu tak datang dengan sendirinya, tapi harus dibangun dan diperjuangkan. Ini kunci pertama. Jadi kalau cinta itu ingin menjadi landasan rumah tangga yang bahagia, maka cinta yang suci seperti kata Buya Hamka perlu ditumbuhkan. Jangan biarkan cinta berkembang begitu saja tanpa perencanaan. Karena cinta yang tidak direncanakan justru pada akhirnya hilang tanpa kita mempersiapkan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang luar biasa dalam bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, Nabi mengatakan, dan ini harus jadi slogan kita semua. Apa sabda Rasulullah, ibu-ibu? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan aku orang terbaik untuk keluargaku. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, indikator orang terbaik itu dilihat di mana? Dilihat dari bagaimana interaksinya dengan keluarganya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak kerja di luar rumah, baik sama orang di luar rumah, kebaikan kita di luar rumah itu syarat akan kepentingan. Syarat akan kepentingan. Jumpa orang sana senyum, jumpa orang sini sapa, jumpa orang yang susah bantu. Walaupun memang dia baik, tapi kebaikan untuk orang di luar rumah itu kebaikan yang punya kepentingan di dalamnya. Begitu juga kalau ibu-ibu berkarir, baik kita sama istri pimpinan, baik kita sama indan itu, segala kebaikan yang kita buat di luar rumah pasti ujung-ujungnya ada kepentingan di situ. Tapi ibu-ibu, siapa orang yang betul-betul dikatakan baik? Ketika kita mampu berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Suami buat yang terbaik untuk istrinya, istri buat yang terbaik untuk suaminya, orang tua buat yang terbaik untuk anaknya. Inilah kebaikan tanpa kepentingan. Kebaikan tanpa kepentingan.
Karena kita nggak mengharapkan nanti justru mungkin dapat karir yang lebih baik ketika baik sama anak kita, atau ketika kita puji istri kita, atau kita lakukan ini dan itu. Maka Rasulullah ingatkan pada kita, tanamkan dalam dirimu untuk mencapai keluarga yang sakinah, prioritaskan senantiasa berbuat baik untuk keluarga sebelum buatnya kemana-mana. Bukan berarti tidak boleh kita berbuat baik untuk masyarakat, untuk orang luar, untuk keluarga jauh. Tapi bagaimana mungkin kita berbuat baik untuk orang jauh kalau orang yang terdekat pun belum kita prioritaskan? Maka di sini kita lihat kunci pertama, berbuat baik untuk keluarga. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai sosok suami dikatakan dalam kitab Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mihnati ahli. Nabi Muhammad kalau di rumah, ibu-ibu, mengerjakan pekerjaan rumah yang dikerjakan istrinya. Nabi Muhammad ketika di rumah, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang rasul, walaupun beliau pemimpin pasukan yang banyak tentara dan pengikutnya, tapi di rumah ikut nyuci piring, ikut bantu nyapu, ikut dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah bersama dengan keluarganya. Rasulullah sesibuk apapun beliau tetap ada waktu bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anaknya, bermain dengan cucunya. Kenapa? Ini bentuk bagaimana kita kalau ingin membentuk keluarga yang sakinah. Bagaimana 24 jam sehari semalam. Apalagi kalau kita coba ukur Rasulullah, ini manusia yang begitu berat beban hidupnya. Kenapa? Kalau kita mungkin yang kita pikirkan hanya kita, keluarga kecil kita. Tapi Nabi yang dipikirkannya adalah umat manusia. Ketika Nabi menyendiri yang dipikirkannya umatnya. Tapi di tengah kesibukan yang super sibuk, Nabi tetap ada waktu untuk keluarganya. Coba bayangkan, kadang-kadang ketika kita 24 jam, berapalah waktu kita untuk keluarga? Ini hal kunci penting. Sesibuk apapun kita di luar, tetap ada waktu kita untuk keluarga. Kalau dalam bahasa orang sekarang, tak bisa pun banyak, harus ada quality time katanya. Waktu yang berkualitas. Duduk makan malam, ada ya canda di sana, ada dialog di sana, ada komunikasi di sana, ada perbincangan di sana yang berlanjut. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah senantiasa memprioritaskan keluarganya. Dalam pengertian apa? Jangan sampai kesibukan di luar rumah membuat kita lupa tanggung jawab kita kepada orang-orang terdekat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW juga inspirasi bagaimana membuat keluarga kita ini keluarga yang luar biasa menjadi bahagia. Bukan hanya kita prioritaskan dalam waktu, Nabi Muhammad juga teladan luar biasa dalam komunikasi dan musyawarah dengan anggota keluarganya. Jadi tak jarang Nabi Muhammad itu ikut menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi istrinya. Bahkan tak jarang Nabi Muhammad pun ikut bertanya kepada istrinya tentang masalah yang dihadapinya. Coba bayangkan, kadang-kadang walaupun Nabi itu dapat wahyu, bukan berarti Nabi itu tak suka bermusyawarah. Dan tanda orang suka bermusyawarah tercermin
dari terbangunnya budaya diskusi dalam rumah tangga. Ini sifat Rasulullah. Ibu-ibu, kita semua tahu betul bagaimana kronologi turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelang menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi suka bertahanus. Bertahanus ini apa? Menyendiri. Dia pergi tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya untuk beberapa waktu, dibawanya bekal yang secukupnya, pergilah Nabi ke Gua Hira. Di momen itu Rasulullah Muhammad SAW, tepatnya di bulan suci Ramadan, setelah bermalam-malam Nabi menyendiri di sana, memikirkan tanda kebesaran Allah, memikirkan bagaimana kondisi masyarakatnya. Yang terjadi apa? Datanglah di sebuah momen malaikat Jibril dalam bentuknya yang sebenarnya. Datang Jibril. Ketika itu apa? Lihat Jibril pun Nabi Muhammad tak pernah sebelumnya. Tiba-tiba Jibril datang dari belakang mendekap Nabi. Ya Muhammad, iqra. Muhammad, baca. Aku tak bisa baca. Wahai Muhammad, baca. Aku tak bisa baca. Wahai Muhammad, baca. Aku tak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, sampai dengan ayat kelima surah Al-Alaq. Ketika itu, lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi menerima wahyu pertama, dia lihat Jibril itu begitu besar. Muncul ketakutan luar biasa di hati Nabi. Langsung Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, berlari pulang ke rumah. Bahkan sampai rumah, langsung kata pertama begitu dia masuk ke dalam rumahnya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tapi lihat, di sini nampak kepada kita bagaimana sosok Khadijah itu begitu luar biasa. Kecerdasannya, kebijaksanaannya. Nampak pulang suaminya begitu ketakutan. Tak pernah nampak Khadijah Muhammad ketakutan seperti itu. Tak banyak ditanya oleh Khadijah. Diminta selimuti, diberikannya kain yang panjang, menyelimuti suaminya. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah mulai tenang, apa yang terjadi? Nabi pun terbuka kepada istrinya. Ini kunci juga ini. Kunci dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Apa problem? Terbuka. Ada keterbukaan dalam rumah tangga. Jangan masalah itu disimpan sendiri. Nabi Muhammad ketika melihat Jibril, disifatinya Jibril dengan begitu detail kepada istrinya. Kemudian Khadijah pula lah yang memberikan saran pada suaminya. Suamiku, aku punya paman, dia orang yang ngerti tentang agama-agama langit. Waraqah bin Naufal, ayo ku bawa kau menghadap pamanku. Ketika Nabi Muhammad bercerita kepada Waraqah apa yang dialaminya, Waraqah lah yang bilang, yang kau alami sama seperti yang dialami Musa. Berarti kau nabi terakhir yang diisyaratkan dalam kitab suci. Sekiranya aku masih muda, aku akan ikut berjuang bersamamu, kata Waraqah. Coba bayangkan, kalau seorang suami ada problem, kurang, terus tertutup dengan masalahnya, tak berbagi dengan istrinya. Boleh jadi istri pun begitu juga. Ketika ada masalah di rumah, ketika ada masalah di pekerjaan, ada masalah di tetangga, disampaikan. Boleh jadi pasangan hidup kita bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Ini bagian dari keteladanan inspiratif Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi justru tahu apa yang harus diperbuat, ketika beliau begitu yakin dan percaya kepada pasangan hidupnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
bercerita tentang kehidupan rumah tangga Nabi. Secara khusus rumah tangga Nabi bisa kita bagi menjadi 3 fase. Nabi Muhammad SAW pernah hidup 25 tahun dalam suatu rumah tangga monogami. 1 suami, 1 istri, 6 anak. Itulah rumah tangga Nabi. Berapa lama? 25 tahun sama Khadijah. 25 tahun, masa-masa yang kalau kita mau bagi 15 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi dan 10 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Itulah masa hidup bersama Khadijah. 15 tahun Nabi Muhammad lebih dikenal sebagai seorang pedagang. Khadijah pun businesswoman. Ini kemitraan yang luar biasa. Kalau dulu Nabi Muhammad di masa muda justru bermitra bersama Khadijah. Khadijah kasih modal, Muhammad yang menjalankan usaha. Berapa untung? Bagi 2. Ya, itulah dia. Jadi Nabi Muhammad bukan orang gajiannya Khadijah, tidak, mitra. Karena Nabi Muhammad dialah yang menjalankan modalnya Khadijah. 15 tahun Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah sebelum jadi Nabi, dan 10 tahun hidup bersama Khadijah setelah diangkat menjadi Nabi. Ini 25 tahun penuh rasa cinta luar biasa. Kenapa saya katakan penuh rasa cinta? Coba bayangkan, Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad ini sudah menikah 2 kali sebelumnya. Dan di 2 kali pernikahan tersebut Khadijah belum dikaruniakan anak. Bahkan 2 suami Khadijah yang dinikahinya sebelumnya meninggal dunia. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau adalah wanita macam Khadijah di tempat kita. Ini kadang-kadang udah macam-macam aja pikirannya. Ini kalau meninggal, 2 suami sebelumnya udah meninggal nih. Akhirnya dikaitkanlah dengan tahyul dan kurapan. Tapi Rasulullah menikahi Khadijah walaupun terpaut usia di antara keduanya. Dari rahim Khadijah lahir 2 putra, 4 putri. Anak pertama Qasim meninggal dunia. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Dah habis. 6 orang putri Khadijah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dari 6 orang anak ini, 2 anak laki-laki meninggal di usia bayi. 4 anak perempuan ini bertahan ketika maknya masih hidup. Tapi putri Nabi yang 4 orang, 3 meninggal setelah Khadijah meninggal, sebelum wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat, satu-satunya anak Nabi yang masih hidup cuman Fatimah. Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Kulsum meninggal, Fatimah lah satu-satunya. Nah, coba bayangkan. Dan Nabi Muhammad SAW paham betul di fase pertama kehidupan rumah tangga Nabi ini, bisa dikatakan makin Nabi diangkat jadi Nabi, tanggung jawab Rasulullah itu makin berat. Setelah turun wahyu Iqra, ketika itu Khadijah melihat suaminya, "Wahai suamiku, istirahat sebentar." Karena Nabi terus bergerak untuk melaksanakan pekerjaan dakwahnya. Apa kata Rasulullah pada istrinya Khadijah? "Intahat asrun num ya Khadijah." Telah berlalu masa tidur-tiduran wahai Khadijah. Ini banyak kali pekerjaan yang menungguku. Tapi sekali lagi,
bukan berarti dakwah itu membuat Nabi lupa akan keluarganya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW paham betul luar biasanya perjuangan Khadijah ini sebagai seorang istri. Ketika umat Islam pernah diboikot di kota Mekah, salah satu korban yang merasakan dampak negatif begitu besar, salah satunya apa? Khadijah. Bisnisnya diboikot, ibu-ibu. Dari yang dulu omsetnya berapa, gara-gara Khadijah membela dakwah suaminya, ikut berjuang, ujungnya lambat laun bisnisnya pun mulai menyusut. Bahkan ketika umat Islam diboikot ketika itu, bahkan sebagian dari umat Islam memakan rerumputan untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi? Khadijah pun ikut. Kesetiaan luar biasa. Maka setianya Khadijah ini pula lah yang kembali dipertontonkan dan diinspirasikan Rasulullah untuk kita. Kalau mau membentuk keluarga yang sakinah, sebagaimana istri membuktikan kesetiaannya, suami pun membuktikan kesetiaannya. Apa bentuk kesetiaan Rasulullah, ibu-ibu? Ini kalau saya cerita, banyak orang tak terbayang ini. Luar biasanya cinta kasih yang begitu dalam dari Rasulullah. 10 tahun jadi Nabi di Mekah, 10 tahun harta Khadijah habis untuk dakwah. Meninggal Khadijah, apa yang terjadi, ibu? Belum pernah istri Rasulullah yang namanya Khadijah melihat umat Islam ini menang. Yang dia tengok apa? Umat Islam disiksa, dipersekusi, ditekan di mana-mana. Tetapi yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 8 tahun berselang setelah hijrah Nabi Muhammad pulang ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Apa hebatnya di momen itu? Ketika Nabi di tahun ke-8 Hijriah pulang ke Mekah sebagai seorang pemenang, rebutan penduduk Mekah ingin menjamu Nabi tidur di rumahnya. Semua orang minta, Nabi tidur di rumahku, Nabi tidur di rumahku. Apa yang dilakukan Rasulullah, ibu-ibu? Nabi malam pertama pulang ke Mekah, dia sampaikan kepada para pasukannya, tolong bangunkan untukku tenda di sebelah kuburannya Khadijah. Mana kuburan Khadijah? Hai, buatkan tenda, malam ini aku mau tidur di sebelah kuburannya Khadijah. Kenapa Rasulullah? Iya, aku ingin berbagi kegembiraan bersama Khadijah. 10 tahun ikut berjuang bersamaku di Mekah. Yang didapat oleh Khadijah yang pahit-pahit saja. Diboikot, bisnisnya hancur, dipersekusi, ditekan, hingga Khadijah sakit-sakitan. Sekarang menang, masa kita lupa? Coba bayangkan, jangan rahimakumullah, kurang romantis apa lagi Nabi kita. Bahkan saya kira suami yang paling romantis waktu hidup, begitu dah meninggal pun belum tentu berani tidur di sebelah kuburan istrinya. Coba bayangkan ini. Tak terbayang sama kita luar biasanya Rasulullah. Tidurlah di situ Rasulullah. Dan ini adalah bukti Nabi Muhammad SAW tak pernah lupa akan kenangan indah bersama istrinya walaupun sudah meninggal. Ini fase pertama kehidupan Nabi. Pernah dulu Nabi Muhammad itu punya seorang putri namanya Zainab. Zainab ini, ibu-ibu, di masa jahiliyah sempat dikawinkan Nabi dengan sosok tokoh
Quraisy yang kafir. Itu Nabi waktu itu belum masuk Islam dan belum menjadi Nabi. Ternyata ketika Nabi Muhammad mendakwahi, putrinya Zainab masuk Islam. Suaminya bersikeras tak mau masuk Islam, sehingga diceraikanlah Zainab dengan suaminya. Zainab pisah dengan suaminya karena beda agama. Tapi apakah Zainab masih cinta? Ya masih cinta, karena itu adalah ayah dari anaknya. Tapi yang terjadi apa ibu-ibu? Yang terjadi luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan satu momen. Suatu ketika setelah perang Badar, ternyata suaminya Zainab ikut berperang bersama pasukan musuh, dan dia kena ditawan oleh umat Islam. Waktu itu Zainab datang ingin membebaskan mantan suaminya, dan betapa terkejutnya Rasulullah yang dibayarkan Zainab untuk menebus mantan suaminya adalah perhiasan Khadijah yang diwariskannya kepada putrinya Zainab. Dibayarkannya pakai kalung warisan ibunya demi membebaskan mantan suaminya. Di momen itu Rasulullah SAW ketika dilaporkan ini dibayar tebusannya, ditengok Nabi, ini kan kalung istriku Khadijah ini. Kalung ini kan sama Zainab. Kenapa sekarang masuk dalam barang yang dibayarkan itu tebusan? Dipanggillah oleh Nabi putrinya Zainab. Zainab, kau yang bayar? Iya. Ini kan mantan suamiku juga, ayah anak-anakku, wahai Rasulullah. Tak sampai hati Rasulullah Muhammad SAW melihat, luar biasa. Nah, ini sisi-sisi kemanusiaan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kadang-kadang jarang kita kaji lebih dalam. Aspek bagaimana Rasul itu begitu setia, begitu ingat. Dan ini adalah bagian penting ibu-ibu, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kenapa saya katakan demikian? Banyak dari konflik dalam rumah tangga sebenarnya kalau kita turunkan ego sedikit, kita tekan ego kita buka kembali lembaran-lembaran indah yang pernah merajut kebersamaan kita dengan pasangan hidup, seberapapun bencinya kita kepada pasangan hidup kita, memori-memori indah itu cukup untuk mengobati luka yang ada. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum. Walaupun mungkin suami istri terpaksa harus bercerai karena nggak bisa mempertahankan rumah tangga, kuncinya apa? Agar hubungan tetap baik bahkan setelah bercerai, jangan pernah lupakan aspek-aspek keutamaan dari pasanganmu sebelumnya. Itu agama mengajarkan. Pertahankanlah rumah tangga dengan baik, atau berpisahlah dengan baik-baik. Nah, makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad meninggal Khadijah, setiap kali masak besar di rumah Rasulullah, Nabi tak lupa ngirimkan makanan ke teman-temannya Khadijah. Dikirimlah. Sampai waktu itu muncul kecemburuan dalam hati istri Nabi yang lain, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasul, kenapa kau harus ingat selalu dengan Khadijah? Kan Allah sudah gantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripadanya. Karena Nabi setiap kali masak selalu membagi kepada, jangan lupa kirim ke teman Khadijah, jangan lupa kirim ke kerabat Khadijah. Akhirnya apa kata Aisyah? Kan Allah sudah ganti dengan yang lebih baik, kenapa diingat lagi? Apa kata Nabi? Tidak wahai Aisyah, Allah belum menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Dialah orang yang beriman kepadaku di saat orang lain mendustakanku. Dialah orang yang memberikan support kepadaku di saat yang lain menghantam dan ingin menghancurkan hidupku.
Jadi ini makna penting sekali dari kehidupan rumah tangga Nabi yang monogami dengan Khadijah. Kita temukan begitu banyak keteladanan tadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad juga pernah hidup menduda. Karena ketika meninggal Khadijah, gak langsung Nabi Muhammad menikah kembali. Makanya ini luar biasanya hidup Rasulullah dalam keluarga. Artinya apa? Orang yang punya istri satu, itu pun sunnah Nabi. Seorang suami meninggal istrinya, gak nikah lagi, itu pun ikut sunnah Nabi. Karena Nabi pun pernah menduda juga. Nah, Nabi Muhammad pun pernah juga berpoligami. 11 istri di waktu yang bersamaan. Dan ini adalah hukum khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pula ada orang mengatakan, Nabi 11, aku juga 11 juga lah. Enggak. Ya, itu hanya hukum untuk Rasul. Kenapa? Karena seadil-adilnya seorang manusia, dalam pandangan Allah paling mampu dia dengan 4. Paling mampu. Dan itu pun belum semua orang tentu mampu untuk itu. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, tapi perlu untuk kita lihat keteladanan dalam membangun rumah tangga. Rasulullah kok menikah sampai 11? Saya katakan, Nabi Muhammad menikah dengan tuntunan wahyu, bukan dengan dorongan nafsu. Ini dia. Ya, jadi kalau mau rumah tangga bahagia, ikuti tuntunan wahyu, bukan hanya menyahuti dorongan nafsu. Kalau dorongan nafsu semuanya mau, kan begitu dia. Semuanya mau. Tapi apa hikmah dan tujuan? Coba bayangkan ibu-ibu. Saya selalu katakan, Nabi Muhammad SAW beristri 11 orang di waktu bersamaan. Ini adalah bukti betapa adilnya sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan itu Nabi adil? Iya. Loh, sekarang aja orang punya 2 aja, jangan ke 11, 2 aja. Ini kadang-kadang beribut, ya kan? 2 saja ribut. Konon lagi 11. Coba bayangkan, gak pernah Nabi Muhammad nikah, istrinya gak tahu ada istri lain. Rasulullah tahu. Dia nikah dengan Aisyah, terbuka. Dia nikah dengan Ummu Habibah, terbuka. Dia menikah dengan Juwairiyah, terbuka. Dia menikah dengan Saudah. Dia menikah dengan Zainab binti Jahsh. Dia menikah dengan Sofiyah. Dan tujuan Allah di balik setiap pernikahan Rasul itu beda-beda. Yang kebanyakan tujuan Nabi menikah itu untuk tujuan dakwah. Kenapa? Orang Arab, orang Yahudi, orang-orang di masa dulu itu kalau dinikahi salah satu anggota karib kerabatnya, tentunya menganggap ini bagian dari keluarga, sehingga mudah untuk diajak masuk Islam. Istri Nabi ada dari Bani Israel. Siapa? Sofiyah. Gara-gara masuk Islam Sofiyah karena dinikahi Nabi, satu klan Yahudi masuk Islam semuanya. Luar biasa. Sama kalau kita lihat sekarang, macam orang berdakwah di Papua. Kita Islamkan satu kepala suku, ribuan orang ikut masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Begitulah, ini bagian dari strategi. Ada yang dinikahi Nabi. Kenapa ibu-ibu? Salah satu tujuan Nabi menikahi Aisyah, karena Aisyah ini adalah sosok wanita yang begitu cerdas sekali. Dari semua istri Nabi yang paling cerdas, kuat hafalan, dan paling kuat analisisnya itu Aisyah. Makanya kalau kita bercerita tentang hadis Rasulullah,
Itu siapa orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Masuk di situ Abu Hurairah, masuk di situ Abdullah bin Abbas, masuk di situ Ali bin Abi Thalib. Termasuk 5 besar yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi nikahi Aisyah supaya kita kaum ibu punya tuntunan juga. Coba bayangkan ibu-ibu, pernah datang ke rumah Nabi sahabat wanita menanya detail tentang menstruasi. Dia datang, Rasulullah, saya menstruasi begini, darahnya begini. Rasulullah ketika ditanya dengan detail, ada semacam rasa malu menceritakan tentang hal tersebut. Maka apa kata Nabi? Silakan kau ceritakan sama Aisyah. Berarti betapa kita membutuhkan dari kaum wanita ini ulama-ulama macam Aisyah ini sekarang. Kadang-kadang kita ngaji fikih wanita, ditanya ustadznya pun nggak tahu juga. Kenapa? Urusan detail wanita yang paling cocok siapa? Ya kaum wanita yang paling tahu. Ini yang disiapkan Rasulullah dari istrinya. Ya, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ketika kita membicarakan rumah tangga Nabi, jangan bayangkan rumah tangga Nabi lurus-lurus aja. Dalam pengertian gak ada problemnya. Al-Quranul Karim setidaknya menceritakan ada 3 momen pernah terjadi konflik di rumah tangga Rasulullah. Dan ini juga perlu untuk kita pahami. Kalau Nabi Muhammad saja ada masa konflik di rumah tangganya, maka kalau kita pun sedang berhadapan dengan konflik, jangan merasa terkejut. Manusia terbaik saja terjadi konflik, apalagi kita. Karena konflik rumah tangga itu bumbu yang makin menjadikan rasa kehidupan rumah tangga itu lebih enak. Kapan momen rumah tangga Nabi itu berkonflik? Pertama, ibu-ibu, ada cerita di surat Al-Ahzab ketika istri Nabi pakat-pakatan untuk mendemo Rasulullah Muhammad SAW minta tambah nafkah. Jadi istri Nabi yang 11 orang tadi pernah pakat bersama, yuk kita minta sama Nabi yuk. Apa itu? Tambah nafkah. Kenapa? Yang Nabi kasih gak cukup lagi nih sama kita. Di situ pakat Aisyah, masuk juga Hafsah, masuk juga istri-istri Nabi yang lain. Ketika sekumpulan istri Nabi datang menghadap Rasul, menyampaikan hajatnya, Rasulullah pening sekali menghadapinya. Aduh, gimana ini? Datang menghadap Rasul, sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar. Rasul, kenapa kau nampak sedikit pening sekali? Apa masalahmu? Aduh, istriku minta tambah nafkah, kata Rasul. Apa kata Abu Bakar? Biar ku marahi Aisyah dulu. Pergi sang mertua menghadapi anaknya. Kau kenapa minta tambah nafkah? Kata Abu Bakar. Jangan kau tambah beban Rasulullah, kata Abu Bakar. Kemudian datang lagi sosok Umar bin Khattab, mertua Nabi juga. Kenapa kau susah Nabi? Ya, istriku minta tambah nafkah. Datang Umar menghadap putrinya Hafsah. Hafsah, kenapa kau susahkan Rasulullah? Tapi begitu datang sahabat Nabi yang lain, Ali bin Abi Thalib, apa yang terjadi ibu-ibu? Nabi bercerita, Ali ini menantu Nabi, bukan mertua Nabi, tapi menantu Nabi. Rasulullah katakan, Ali, istri-istriku minta tambah nafkah. Ali mengatakan, udah Nabi, mudahnya itu. Apa itu? Kalau mereka tak rela dengan apa yang kau tawarkan, sesungguhnya wanita lain banyak yang ngantri pengen kau nikahi, kata Ali. Ini jawaban Ali. Ini jawaban siapa? Ali. Dan tanpa diketahui apa yang terjadi ibu-ibu, turun ayat dari langit ke-7.
memberikan peringatan kepada para istri Nabi. Wahai para istri Nabi, kalian tak sama dengan wanita yang lain kalau kalian bertakwa. Istri Nabi kalau berbuat amal kebaikan, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau istri Nabi berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Karena mereka adalah contoh. Apa kata Al-Quran? Asa, mudah-mudahan kalau kalian tak mau dengan Nabi lagi karena menuntut nafkah, Allah akan gantikan kalian dengan wanita lain yang lebih bertakwa. Wah, setelah turun ayat ini, semua istri Nabi datang kembali. Kami rela berapapun yang Nabi kasih. Jadi ini lihat, diabadikan kisah itu dalam surah Al-Ahzab. Artinya apa? Masalah istri minta nafkah sama suami, ya biasa. Nabi pun juga menghadapinya. Jangan kemudian ada masalah sedikit langsung gugat cerai. Wah, ini banyak sekali sekarang. Sikit-sikit KUA itu penuh. Penuh dengan gugatan-gugatan. Nah, ada hal-hal sebenarnya sangat wajar ketika kita coba sikapi dengan ketenangan dan ketakwaan, Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, ibu-ibu, masalah dalam rumah tangga Nabi itu, khususnya ketika Nabi sudah berpoligami, masalah saling cemburu antar madu. Itu biasa ya? Biasa. Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan pernah suatu ketika berada di rumahnya Aisyah. Karena hari itu jatahnya Aisyah. Ternyata istri Nabi yang lain ngirimkan manisan madu. Ada riwayat mengatakan yang ngirim itu Safiyah. Ada yang mengatakan riwayat lain yang mengirimkan itu Ummu Salamah. Diantarlah manisan itu ke rumah Aisyah. Aisyah marah. Kenapa? Ini kan jatah hariku sama Rasulullah. Ngapain dikirim kue kemari? Ya, karena Aisyah marah, wajan tempat diletakkan manisan tadi dijatuhkan Aisyah hingga pecah di depan sahabat yang lain. Di momen itu, untuk menenangkan suasana, apa kata Rasulullah? Udah, aku gak makan lagi manisan itu. Nabi bersumpah tak makan manisan dari madu supaya ngambeknya Aisyah hilang. Tapi apa yang terjadi? Turunlah surah At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Nabi, kenapa kau bersumpah mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan kepadamu? Gara-gara kau ingin membuat hati istrimu senang. Wah, ditegur Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sampai bersumpah tak makan manisan madu. Jadi masalah-masalah ini ada, dan Nabi Muhammad SAW ketika kita baca dalam Quran, Quran pun menceritakan. Ya, kalau antara satu istri dengan istri lain cemburu, ya biasa itu. Tapi ibu-ibu, apa keteladanan luar biasa. Walaupun ada kecemburuan antar istri Nabi, tapi masing-masing istri Rasulullah senantiasa menilai positif madunya yang lain. Tahu keutamaan yang lain. Ibu-ibu tahu ya, pernah Nabi Muhammad itu istrinya dituduh berzina. Siapa? Aisyah. Aisyah itu berzina. Bahkan hoax itu tersebar sampai 50 hari di Madinah. Tak ada satupun rumah kecuali sampai berita itu. Tapi ibu-ibu, ketika orang-orang bertanya kepada madunya Aisyah, ditanya pada Ummu Salamah, ditanya pada Sofia, ditanya pada Hafsah, gimana Aisyah itu berzina? Semuanya menjawab, yang kami kenal dari Aisyah, dia adalah orang yang baik. Coba bayangkan kalau persaingan tak sehat. Wah, apa yang terjadi itu? Ya, kalau salah satu istri dituduh, oh dia pula makin semangat mengipasi. Ya, dikomporinya.
Tapi lihat ini rumah tangga Rasulullah. Walaupun mungkin harus berbagi suami, itu bukan hal yang mudah, tapi tidak saling kita menyerang. Ini kan teladan luar biasa. Ibu-ibu, ada yang ketiga, dan ini penutup yang bisa saya sampaikan. Rasulullah Muhammad SAW selama hidupnya pernah menjatuhkan talak kepada salah seorang istrinya. Menjatuhkan talak. Siapa istri Nabi yang pernah kena talak oleh Rasulullah? Dalam beberapa literatur dan riwayat disebutkan istri Nabi yang pernah ditalak Nabi, talak satu itulah Hafsah, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Hafsah walaupun rumah tangga sakinah, pernah enggak? Itu pernah. Apa masalahnya? Sampai Nabi Muhammad SAW menjatuhkan talak kepada istrinya. Walaupun kemudian Nabi rujuk kembali dengan Hafsah. Dan Nabi berkata, Hafsah salah seorang istriku yang mendampingiku di surga. Karena dia pernah dijatuhkan talak. Ini disebutkan Allah juga dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Apa kasusnya? Nabi pernah sampaikan kepada Hafsah sebuah rahasia. Hafsah, ini rahasia. Aku kasih tahu rahasia ini hanya pada engkau. Tapi yang terjadi apa? Hafsah ini karena saking gembiranya dia, cuman aku yang dikasih tahu rahasia oleh Nabi, istri yang lain tak dikasih tahu. Akhirnya bocor juga. Hafsah kasih tahu ke Aisyah, Aisyah kasih tahu ke istri yang lain juga. Akhirnya rahasia yang seharusnya dijaga itu sebar ke istri Nabi yang lain. Dan akhirnya malaikat Jibril lah yang memberitahukan rahasia yang terbongkar itu kepada Rasulullah. Ketika Jibril menyampaikan ini sudah bocor semua rahasia, dibongkar oleh Hafsah, maka Rasulullah pun menjatuhkan talak di momen itu, bukan karena Nabi tak sayang, bukan karena Nabi tak cinta, tapi ingin tunjukkan bahwa salah satu komitmen penting di antara pasangan suami istri yang perlu dijaga adalah menjaga rahasia. Ya. Makanya apa tanda seorang wanita yang soleha itu? Dalam salah satu hadis dikatakan, wanita soleha ketika kau melihat wajahnya, hatimu condong kepadanya. Ketika kau tinggalkan dia, dia jaga amanah dan rahasiamu. Nah, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita sekarang berada dalam posisi begitu banyak gempuran keteladanan yang merusak, yang siap menggerogoti sendi-sendi rumah tangga kita. Kalau kita tak balik kembali mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini kita bisa rusak rumah tangga. Kadang-kadang bangun pagi buka TV dimulai dari acara gosip, makin malam acara pun makin vulgar, cerita tentang rahasia rumah tangga ini, rumah tangga itu. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Nabi berkata, Allah tidak akan pernah mencium bau surga suami istri yang justru menceritakan rahasia ranjang. Tapi seperti orang hilang tabu zaman sekarang. Bagaimana kita melihat ini bagian dari kunci menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, jadi kita bisa meneladani Nabi bukan hanya di momen-momen baik. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ya, tapi bahkan di momen-momen Rasulullah menghadapi goncangan dalam rumah tangganya, itu pun terdapat keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah. Ketika Nabi mentalak Hafsah, enggak ada Nabi cerita ke yang lain-lain, ini boroknya si Hafsah.
Atau Hafsah kemudian ngomong ke yang lain, ini borok Nabi. Gak ada. Tetap masing-masing menjaga. Luar biasa. Sampai Rasulullah bermimpi pada suatu malam, Hafsah salah seorang istrinya di surga, maka Nabi pun rujuk kepadanya sebelum masa iddahnya habis. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita bayangkan rumah tangga sakinah, rumah tangga tak ada problem. Itu nggak ada itu. Justru problem menguatkan ikatan. Bagaimana dalam rumah tangga kita keterbukaan, kesetiaan, kejujuran, dan yang paling penting tadi saya katakan budaya untuk bermusyawarah. Ya, budaya bermusyawarah. Ini paling nampak pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harapkan kalau rumah tangga kuat, maka insyaallah ibu-ibu kita pun akan kuat untuk tantangan-tantangan ke depan yang jauh lebih besar. Ya. Jadi benteng umat Islam zaman sekarang itu apa? Benteng kita ini 3. Benteng umat Islam 3. Pertama apa benteng kita? Benteng kita adalah rumah. Semakin rapuh rumah, semakin mudah kita terpapar dengan pikiran-pikiran yang membuat kita sesat dan melenceng. Tapi kalau rumah ini kuat, ya, makanya hari ini luar biasa. Peringatan Maulid ini kolaborasi Ikhwasu dan Badan Koordinasi, ya, dari organisasi wanita yang ada di Sumatera Utara, ya. Karena pembangunan Sumatera Utara hanya dapat berjalan dengan baik kalau peran pria dan wanita itu berimbang. Ada hal-hal yang memainkan peran di sana adalah kaum wanita lebih dominan. Ada hal-hal peran kaum pria lebih dominan, tapi harus jalan. Benteng kedua apa? Masjid. Masjid. Rumah perlu kita kokohkan. Yang kedua, masjid. Masjid. Kenapa masjid? Ini peran masjid jangan pernah kita anggap ya sekedar tempat ibadah saja, tempat kumpul-kumpul, tempat pengajian. Tapi kita berdayakan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang justru sifatnya memberikan kesadaran tengah-tengah umat. Barulah yang terakhir, yang ketiga, masyarakat. Itu benteng kita. Kalau masyarakat sudah rusak, sudah terkontaminasi, sudah terpapar dengan pikiran-pikiran yang dapat merusakkan, maka yang demikian itu tentunya akan berdampak terhadap individu yang ada di dalamnya. Saya kira ini hal paling pokok yang perlu untuk kita jadikan renungan. Berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah, kita punya teladan. Kalau umat lain kebingungan bagaimana seharusnya mencari contoh dan teladan, maka kita umat Islam sudah punya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada teladan yang baik, teladan kejujuran, teladan kesetiaan, teladan keterbukaan, teladan dalam bermusyawarah, teladan dalam mendidik, dan kuncinya semua adalah lemah lembut. Ya, mau sama istri, mau sama anak, mau sama cucu, lemah lembut. Gak pernah Rasulullah tuh cakap kasar. Bahkan masing-masing istrinya ada panggilan khusus untuk menggambarkan apa? Nabi Muhammad SAW itu betul-betul ya menganak-emaskan setiap istrinya, tanpa dalam pengertian membeda-bedakan perlakuan yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa nilai tambah untuk kita semua. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, untuk keberkahan majelis kita, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.